Bismillahirrahmanirrahim. Walan alif rahimahullah. Muqaddimatun di sini adalah muqaddimah, tahu kan? Pendahuluan. Filhas ala ta'allum. Di sini menceritakan masalah dorongan atau anjuran ala ta'allum belajar, wa tafaqquh memahami fiddin masalah agama, dalam kurung memahami ilmu fikih. Di kolamil Habib. Nah, ini tulisan daripada Al-Habib Al-Alim Al-Alama Zain bin Ibrahim bin Sumaid hafizahullah. Langsung aja, nggak usah, pokoknya nggak panjang lebar ya, biar cepat. Nah, beliau, tulisan beliau atau mukadimah beliau, yaitu kata Habib Zain, Alhamdulillahil Fatahil Alim. Langsung aja, udah tahu. Kalau ente belum, mana ente tinggal ngomong aja. Jadi nanti ada beberapa yang anak nggak terjemahin, biar cepat maksudnya. Alhamdulillahil Fatahil Alim. Segala puji bagi Allah, Al-Fatah yang maha membuka, Al-Alim yang maha alim, mengetahui. Alladzi arsyada, yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan man istofahu kepada orang yang Allah pilih min ibadihi daripada hamba-hambanya li ta'allum untuk belajar wa ta'lim dan mengajarkan. Nah, mengajarkan pendidikan ya maksudnya dia ngajarin wajalal ilma sababan najah, ternyata dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini adalah sebab selamat wal fauz, kebahagiaan di zulfa dengan pangkat darajat kedekatan. Nah, derajat kedekatan zulfa di sini maknanya Indal Malikil Azim, kedekatan dengan siapa derajatnya? Kepada Allah Al-Malik Al-Azim yang maha merajai dan maha agung. Wassalam ala man arsalahu. Nah, udah tahu ini kan? Hadian sebagai jadi petunjuk ila suratul mustaqim wa ala alihi washabbi al-faizina, sahabat-sahabat yang beruntung semua. Min sohbatihi, daripada para sahabatnya Nabi, wattibai, dan para pengikutnya Nabi, bil khulud, kekal abadi di mana? Di daril baqa wan naim, yaitu di surga. Nah, daril baqa wan naim ini surga. Dar rumah atau tempat, bako yang kekal, naim dan kenikmatan. Waman khalafahu berbeda waman khalafahu, dan orang yang berbeda dengan Nabi, wattaba, dan orang tersebut mengikuti hawahu, yaitu hawa nafsunya, wa asaro, dan mementingkan, asar bimana mementingkan, dunyahu, dunianya, ala ukhrahu, dibandingkan akhiratnya, soro, maka orang tersebut jadi muhanan, hina, bil khizi, bil khizi, dengan sebab dihinakan, bi adzabil jahim, di siksaan yang pedih neraka. Wa kana mazmuman, dan ternyata orang tersebut, orang yang khalafah dan ittaba hawahu, mazmuman, itu ternyata dihina, manhuron, diusir, bahkan ma'at tibai syaitan. Mereka ini masuk kategori mengikuti daripada syaitan ar-rajim. Falyahdar, maka hendaklah hati-hati, alladzina yukhalifuna, orang yang mengikuti, an amrihi, orang yang apa? Yukhalif ini? Melanggar. Maka berhati-hatilah alladzina yukhalifuna, orang yang melanggar atau tidak mengikuti syariat Allah daripada an amrihi, daripada perintahnya Allah, antusibahum. Nah, nanti kelak orang-orang tersebut akan mendapatkan fitnah, au yusibahum, atau mendapatkan adabun alim, siksa yang pedih. Amaban, fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala innama khalaqa al-khalqa, Allah menciptakan makhluk liya'rifu, agar makhluk itu mengetahui Allah. Nah, ternyata tujuannya supaya mengetahui, satu, wa ya'buduh, dan ibadah, wa miftahul ma'rifah, dan adapun mubtada, waunya isti'naf, dan adapun kunci daripada pengetahuan, kunci daripada ibadah apa? Wal ilmu, wala yakunul ilmu illa bita'allum. Tapi ternyata wala yakunul ilmu illa bita'allum. Jadi mau nggak mau harus belajar, harus mondok. Kalau syair berkata, penyair, ta'allam, ente belajar. Walaisal mar'u yulad aliman, orang dilahirin kagak langsung ngerti. Walaisa aku ilmin kaman huwa jahil, dan juga orang yang memiliki ilmu laisa, tidak sama dengan orang huwa jahil, yaitu dengan orang yang bodoh. Wa inna kabiral qaum, bahkan tokoh yang paling besar dalam arti ketua daripada kaum, la ilma, yang kagak punya ilmu, indahu sogirun, itu jadi kecil. Ketika apa? Idal tapat, ketika berkumpul alaih, ketika berkumpul tadi si ini siapa? Kabirul kaum al mahafil, di sebuah perkumpulan atau majelis-majelis hafalah, kan hafalah, haflatul mubarakah. Nah, itu jamanya mahafil. Wa makananas, dan wa makananas, bahkan dulu nih keadaan kana dulu, keadaan manusia qoblal Islam, sebelum Islam, illa juhalan, ternyata dia adalah bodoh ya, jahil, orang-orang jahil. Ya'budunal asnam, yang beribadah kepada itu, wa yakulunal haram, makan itu, wa yaqta'unal arham, dan memutuskan silaturahmi, wa yartakabunal fawahish, dan melakukan keharaman-keharaman atau perbuatan keji, al-uzam, yang sangat besar. Wa ba'atsallahu ilaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia ar-rusul, ar-rusul, yaitu para utusan.
Mubasyirina, mereka lah memberikan kabar gembira. Mungdirina, mereka lah memberikan peringatan. Bisyara'i, dengan membawa aturan-aturan atau syariat-syariat. Faballagu, kemudian menyampaikanlah, faballagu, para rasul menyampaikan anas pada manusia, wa arsyaduhum, dan memberikan petunjuk kepada mereka. Wa khalafahum, dan pengganti daripada rasul ala dalika, pengganti daripada rasul ala dalika, atas semua itu, mana? Membawa syariat, ya, memberikan petunjuk, yaitu siapa penggantinya? Al ulama'u amilun wa da'atun nasihun. Nah ini da'atun nasihun, orang yang ngajak atau orang yang memberikan nasihat. Wa da'atun nasihun ini adalah orang yang memberikan nasihat. Fahum, mereka adalah khulafa rusul, para pengganti para rasul, wa nawabuhum, dan para pengganti nabi. Falam yazaliddin, maka tetaplah agama. Dalam arti apa? Kagak putus, terus berjalan agama ini. Biwasiltotihim, wasilah mereka. Kutanakilan, apa? Bergerak, terus berjalan. Kutanakilan, terus berjalan. Fil ummatil Muhammadiyah, di kita, umatnya Nabi SAW. Hatta wasala ilaina, sampai sekarang nih kepada kita. Cuma inna dinana al-islamiyah, bahwasanya sungguhnya agama kita Islam, qaimun, ternyata itu bisa berdiri ala asasil ilmi, atas dasar fondasi ilmu, wal ma'rifah, dan pengetahuan. Palayan bagi, maka hendaklah seyogianya lil muslim, kepada kita nih, kalau ente ngaku muslim, ayyabqa ba'idan, jangan jauh anuril ilmi, dari cahaya ilmu, bal labuda, bahkan harus apa? Tak bisa mengambil seseorang tersebut, si muslim tersebut, min mizanin nubuwah, daripada timbangannya para nabi. Dalam kurung apa? Timbangan ini, warisannya nabi. Berarti ente harus ngambil warisan nabi. Fainal anbiya, karena sungguhnya para nabi ini lam yuwarisu, tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, kagak juga mewariskan duit, fulus, harta, dan lain-lainnya. Wa inna waratu, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Fal ilmu hayatul qulub. Tuh, al ilmu hayatul qulub. Minal ama. Nah, wa misbahul basoir. Nah, itu. Minal zulum. Wa qad hatha ad-dinul al-islamu, dan agama Islam menganjurkan ala ta'lumil ulum, mempelajari ilmu, kulliha, semua ilmu, wala siyama, terutama, khususon, hadza, terutama ilmu fikih, alladhi huwa lubul kitab, yang mana ternyata ilmu fikih ini atau apa? Lubul kitab, inti sari daripada kitab, sunnah, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallah ta'ala, bahkan ada di dalam ayat Al-Qur'an, kul, katakanlah, hal yasawi, emang sama? Alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, orang yang tahu sama orang yang kagak tahu, lah beda lah. Wa qala ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul rabbi zidni ilman. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, Rabbi, katakanlah, Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkan aku ilmu. Wa fil hadis, di dalam hadis, utlubul ilma walau fisin, yaitu udah tahu, wa fihi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, orang yang dikehendaki oleh Allah bihi, kepada orang tersebut, khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman masalah agama. Berarti itu atas dasar kehendak Allah. Makanya kalau ente belum ngerti, berarti belum ada kehendak. Terus ente minta aja dah, biar ngerti, biar paham agama. Tapi tenang, ente tetap dapat kemuliaan. Apa? Karena ente masuk kategori tolabul ilmi, bahkan lebih dahsyat dibandingkan ulama. Tolabul ilmi ente salahnya aja dapat maaf, tapi kalau ulama salah sedikit jebret neraka. Pokoknya babuhum, sebagian ulama berkata tafakoh, pahamilah oleh ente ilmu fikih. Final fikih, ente pahami ilmu fikih, karena sungguhnya ilmu fikih Abdul Qaid itu adalah yang paling utama, yang paling keutamaan yang paling utama atau mumpuni. Qaid ini adalah kaidah mumpuni. Ilal bir, kaidah yang paling utama menuju ketakwaan, kebaikan dan takwa. Wa adalul qasid, dan yang paling adilnya tujuan. Wakun, ente harus jadi apa? Mustafidan, orang yang selalu mengambil manfaat. Kula yaumin, ada kan di ini talim kula yaumin ziyadatan minal fikih wasbah fi bu'uril Qur'an. Wal ilmu apa? Itu yaitu ilmu al-hadi yang menunjukkan ila sananil huda, jalan petunjuk. Wal hisun, yaitu benteng yunji yang bisa menyelamatkan bijam syadait, dari semua kesusahan. Wa inna faqihan, orang satu yang ngerti, mutawari'an, apik, warok, asyad, lebih berat, lebih luar biasa, kata si setan, min alfi abid, daripada 1000 abid bahasa. Mari sudah dibahas. Ada. Wa'alam, ente ketahui anak tafakuh, ngerti daripada agama, aham, itu lebih penting min kasratil aurat, tuh, daripada banyak wirid, wal adkar, daripada banyak zikir. Makanya udah, zikir ente ngapalin, wirid ente ngapalin, mutolaah belajar, tapi tetap jangan lupakan sholawat. Diseling, apa sebab? Ilmu panas. Nah, ntar ente kagak sholawat, botak lagi pala ente, masih muda botak ya. Itu, makanya tetap dibarengi sholawat. Iya, makanya panas soalnya ilmu.
Wa ilmu fikih, karena bahkan ilmu fikih ini yakunu fardhon, bisa jadi ya itu fardu ain fima tatawaqqafu, pada sesuatu yang tergantung alih kepada si fikih tersebut sihatul ibadah, tentang masalah sihatul ibadah, wa muamalah, tentang jual beli, wa munakahah, tentang pernikahan, wa fardhu kifayah. Ternyata ada juga, bisa jadi juga ilmu fikihnya fardu kifayah fi mazada, di dalam hal yang bertambah ala dalika. Contohnya seperti apa? Ila bulughi darajatil fatwa, terhadap menuju pangkat fatwa. Jadi ternyata itu hukumnya fardu kifayah. Memanduban, bisa jadi sunat fi mazada, terhadap sesuatu yang lebih dari itu contohnya watabahur, orang yang mendalami fihi, di dalam ilmu fikih. Tabahur ini kan suka ngedenger ente bahasa tabahur, masya Allah ini orang tabahur masalah ilmunya. Nah itu tabahur ini orang yang mendalami ilmu, itu hukumnya sunat, orang yang mendalami ilmu. Bahwa fikih min abdoli taat, ilmu fikih ini taat yang paling utama. Wa aula yang paling utama ma'an pakot, yaitu yang paling utama di dalam memberikan. Nah, anfakot, nafako, membuang, memberikan, fihi, pada hal tersebut, fikih napa isul aukot, yaitu jiwa, ya, bukan. Yang mana? Anfikot, ma'anfakot. Wa aula, dan ilmu fikih ini adalah paula, dan yang paling utamanya, jadi mubtada. Wa aula, dan yang paling utamanya manfakot, sesuatu yang dikeluarkan. Sesuatu yang dihabiskan fihi, pada sesuatu tersebut, yaitu napa isul auqat, yaitu waktu-waktu yang berharga. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan likulli syai'in imadun, setiap sesuatu ada imad, tiang. Wa imadu hadzadin al-fikih, tiang daripada agama ini. Wa fihi ma'ubida, dan juga ada di dalam hadis fihi, balik kepada hadis penjelasannya. Ma'ubida, tidaklah disembah Allah Subhanahu wa taala bisyai'in, dengan sesuatu abdullah yang lebih utama daripada fikih atau mengerti dalam agama. Wa fihi, dan di hadis juga khiyarukum, sebaik-baiknya, yang paling baik di antara kalian pi jahiliyah, di dalam masa kebodohan, khiyarukum, yaitu sebaik-baiknya kalian ketika ente Islam. Tapi ada tapi nih, idza faqihu, tapi kalau ente ngerti paham maksudnya agama, soru, maksudnya mereka ini jadi alimin, orang-orang yang ngerti bil ahkami syar'iyyah, orang-orang yang ngerti terhadap hukum syariat. Wa inna kana, dan juga al ilmu fikih, dan keadaannya ilmu fikih ini bihadhil manzilah, dengan derajat ar-raf'iyyah, dengan derajat yang tinggi ini. Sesungguhnya orang yang mempunyai ilmu fikih gitu. Wa inna makana ilmu fikih, orang yang mempunyainya. Wa inna makana ilmu fikih, sesungguhnya orang yang punya ilmu fikih bihadhil manzilati raf'iyah, dengan derajat yang tinggi ini, li'annahu, karena sungguhnya orang tersebut karena sesungguhnya fikih tersebut, ilmu fikih tersebut kembali lagi ke fikih lagi, alladzi yahfazu, yang bisa menjaga lil muslimin, kepada orang-orang Islam, markazahum, yaitu tempat si muslim, adini, yaitu agamanya, maksudnya tempat si muslim ini agama, wa dunyawi, dan dunianya, baina sairil umam, di antara seluruh manusia. Wabihi, dan dengan ilmu fikih lah yarifuna, mereka bisa mengetahui min aina tukhadul katib, dari mana diambilnya pegangan, sandaran, katif, pegangan, sandaran. Katipun kan ini katipun ini pundak. Sandaran berarti fil ibadati wal adat, di dalam ibadah dan kebiasaan. Wa anal muslimin, orang Islam, mereka al-launa, yang paling tinggi, ala sairil umam, daripada semua umam manusia, fil hayati, dalam kehidupan, wa ba'dal mamat, dan setelah meninggal. Muslim yang tadi berilmu, ngerti agama, ngerti fikih. Kama akhbaranallahu bidzalika fi muhkami kitabihil mubin, yang mana dijelaskan di kitab Al-Qur'an, yaitu wala tahinu, jangan ente hinakan, wala tahzanu, jangan ente bersedih, wa antum, sedangkan kalian al-a'laun, yaitu orang yang tinggi. Itu pun in kuntum mu'minin, seandainya ente ini beriman. Fa inal muslimina, sungguhnya orang-orang Islam ini masadu,
tidak jadi pemimpin, walan yasudu, dan tidak jadi mulia, illa bil fikih, terkecuali oleh ilmu fikih. Maksudnya ngerti fiddin, di dalam agama. Kama akhbaru bidzalika matbu'uhum al-a'zam. Bagaimana dijelaskan hal tersebut para pengikut siapa? Oh, maksudnya nabi yang diikuti, berarti nabi. Maaf. Kama akhbaru bidzalika, sebagaimana ada hadis Nabi masalah hal tersebut, matbu'uhum, hadis Nabi al-azam, Nabi SAW yang agung, biqaulihi man yuridillahu bi khairan. Nah itu tadi, yufaqihu fiddin. Fa ala syababil muslimin, maka hendaklah kepada para pemuda Islam nih, ayajidu, jadda apa? Jadda, bersungguh-sungguh, wa yastahidu. Nah, jadi apa? Maknanya sama, jadi taukid. Wa yastahidu maksudnya bersungguh-sungguh fi thalabil ilmi syarif. Nah, itu mencari ilmu. Wa fi tafaqquh, dan memahami masalah agama, didinilah hatta yakunu, nyampe itu para pemuda muslim jadi khairu khalqin, sebaik-baiknya pengganti. Nah, biar jadi ulama dah. Karena biar ada penerusnya, biar kagak mati nih Islam, agama yang udah dibawa Nabi, li khairi salafin, daripada sebaik-baiknya orang-orang dulu, sebagaimana sebaik-baiknya orang-orang dulu. Walasiyama, terutama di hadza zaman. Nah, di zaman ini nih harus ente lebih nih. Soalnya pertanyaannya aneh-aneh orang zaman sekarang mah. Yang kagak penting aja ditanya. Tanya. Alladzi jatarofa, yang mana sudah tidak ada pihi pada zaman ini tayyarul madaniyah, yang mana pada zaman ini sudah tidak ada alladzi jatarofa, tidak ada pada zaman ini tayyarul madaniyah, ketertarikan belajar, jami'al bilad, di semua negara al-islamiyah, negara Islam, ala kasratil jahli, dibandingkan banyaknya, lebih banyak daripada orang yang bodoh, fi ahliha, penghuni kebodohan. Makanya hazuhu, maka mereka lah mendapatkan bagian atau keuntungan menjalika daripada hal tersebut, al-qusyur wa syukur, hanya kulitnya saja, wa syukur sama mananya, wahwalan, dan tingkah-tingkahnya saja, wa umuran, dan hanya perkara-perkara doang. Ya, yang mana hal itu adalah as-sabab, penyebab apa nih? Fi tadhur, yaitu merosotnya Islam. Tadhur, merosot. Wastila junudi iblis al-khabithi al-gurur, dan juga mereka ini apa? Dikuasai junud oleh tentara-tentara iblis al-khabith, yang apa? Buruk, al-gurur, dan juga yang menipu. Wa sadaqallahul aliyul azim, maha benarlah Allah Subhanahu wa taala. Haitsu, di mana-mana ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam kitabnya, falyahdar, maka berhati-hatilah, alladzina yukhalifuna, orang-orang yang tidak mengikuti an amrihi, daripada perintahnya Allah, antusibahum, maka mereka akan mendapatkan fitnah, au yusibahum, atau mereka mendapatkan siksa yang karena Allah, maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayuriyana, agar menunjukkan kepada kami al-haqq, akan kebenaran, haqqon, dengan sebenar-benarnya, wa yarzuqana, dan merizkikan, memberikan kepada kami attiba'ah, mengikuti Allah Subhanahu wa taala, wa yuriyana, dan menunjukkan kepada kami al-batilan. Nah gitu. Wa yarzuquna, dan bisa memberikan kepada kami rizki apa? Ijtinabahu, agar bisa menjauhinya. Wa ya'alu, dan Allah menjadikan hawana, pengikut kami ini, tab'an, yaitu kepada mengikuti lima ja'a, kepada apa-apa yang dibawa bihi Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, hawana itu adalah hawa nafsu pengikut kita. Tabaan itu nurut, ikut. Jadi semoga Allah menjadikan hawa nafsu kita ini nih, hawa nafsu yang apa namanya, mutmainah, hawa nafsu yang mengikuti kepada jalan yang dibawa Nabi, atau tabaan, mengikuti, nurut kepada yang dibawa Nabi. Wa yarzuqana, dan Allah merizkikan kepada al-mutaba'ah, yaitu mengikuti lahu kepada Nabi, zahiran wa batinan, zahir batin, ini afiyah wa salamah, ini afiyah wa salamah. Nah ini nanti biasain setiap doa ada anjuran, Anda dapat dari guru Anda, setiap doa biasain bi afiyatin wa salamah, itu bi afiyatin wa salamah. Jadi ajib aja udah gitu doanya, ajib aja udah, pokoknya bi afiyah wa salamah itu. Wa ba'd, setelahnya faqad ittala'tu,
Sungguhnya aku sudah membaca bihamdillahi ta'ala dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala kitab sadilah bil masin mufidah, pada kitab ini alati jama'aha, yang telah mengumpulkan atolibun najib. Najib apa? Nah tuh, yang mana telah mengumpulkan kepada kitab sadilah ini yaitu santri yang cerdas, namanya yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf min kutubil ulama, yang diambil daripada kitab-kitab ulama. Al-Mu'tamadina, Al-Mu'tamadina, yang bisa jadi sandaran. Mu'tamad, nah ingat, di dalam fikih nanti ada kata i'timad, mu'tamad. Mu'tamad ini adalah kaul atau ucapan yang bisa dijadikan sandaran, yang bisa dipakai, dijadikan sandaran, digunakan, mu'tamad, atau dinamakan kaul yang kuat. Jadi sahih perkataannya. Nah itu bisa ente tulis atau gimana, bebas. Wa'afwahil masyaikhil arifin, dan juga yang diambil daripada tulisan-tulisan para guru-gurunya yang arif. Fawajadtuha, maka aku dapati kepada kitab Taqrirat ini apa yang didapati, kata Habib Zain bin Smith, wafiyatan, itu memenuhi bil maksud wal murad, kepada tujuan dan yang dituju. Murad maksud juga sama. Muqarraba, dan mempermudah al-fiqha, terhadap pemahaman. Nah, liman aroda, kepada orang yang pengen belajar. Wajada, dan orang yang baik. Wafada, dan orang yang menceritakan. Fi rubu'il ibadat, yaitu di dalam menjelaskan masalah seperempat ibadah. Bi ibaratin sahlatin wadihatin, dengan ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang mudah, yang jelas. Fasallallahu al-karim al-wahhab ayya umma an-naqu biha kafatit tulab wa ayyuhaziya jami'aha bi husnil ma'ab. Semoga Allah membalas kepada orang yang mengumpulkan. Jami'ah, yang mengumpulkan berarti siapa? Habib Hasan. Semoga Allah membalas kepada Habib Hasan dengan balasan yang ma'ab. Apa ma'ab? Luar biasa, dengan balasan sebaik-baiknya balasan. Wajazilil ato, dan memberikan pahala memberikan pahala, wal ato, dan pemberian, wasawab, dan pahala tadi. Wajazilal ato, dan memberikan pemberian, wasawab, dan memberikan pahala yang besar. Wallahu ta'ala waliyu taufik, Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya pemberi taufik. Was'allallahu al-hidayah ila aqwamit thoriq, dan aku meminta kepada Allah hidayah, petunjuk, ila aqwamit thoriq, kepada jalan para kaum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.